Siapa? Nama lengkap Naomi Ropika Gultom. Iya. Saya 21 tahun. Asal dari Sumatera Utara ya? Dari Sumatera Utara. Oke. Kalau nama sesudah muslimnya siapa? Aisyah. Aisyah. Iya. Dulu masuk Islam di mana? Masuk Islam di Medan. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Bulan? Bulan 2. Oh, berarti baru sekitar 10 bulan yang lalu ya. Sekarang bulan Desember tahun 2019. Baik Aisyah, pemirsa An-Naba TV ini senang sekali ya mendengarkan testimoni para mu'allaf. Sudah banyak kita tanyai, kita wawancarai para santriwati kami, santriwati kita baik yang putra maupun yang putri, dan pemirsa sangat senang mendengarkan kesaksian para mu'allaf ini. Nah, hari ini saya minta Aisyah untuk bercerita sedikit bagaimana latar belakangnya bisa memeluk agama Islam. Silakan diceritakan. Awal mula saya mau masuk Islam itu, memang saya udah lama ingin masuk Islam. Semenjak saya masih sekolah SMP. Dari sejak SMP sudah ada keinginan? Keinginan itu udah ada. Kenapa? Sebab selama sekolah itu kita memakai kerudung. Oh, jadi di sekolah itu memangnya Aisyah sekolah di mana waktu itu? Di SMP Negeri 014 di daerah Riau. Daerah Riau ya. Ya, di situ memang kalau di Riau itu kan memang banyak muslim ya, mayoritas muslim ya. Jadi di sekolah itu gurunya menganjurkan pakai jilbab. Baik yang muslim maupun yang non muslim, tapi tidak dipaksa kan? Iya. Jadi waktu itu Aisyah merasa nyaman pakai jilbab. Gitu. Nah, terus? Nyaman, cuman nggak seberapa lama kan keluar dari sekolah. Jadi dekat rumah itu nggak ada alasan lagi untuk pakai kerudung. Jadi setiap kali mau pakai itu orang keluarga marah, mama marah macam itu kan. Jadi tidak senang lah Aisyah pakai jilbab begitu. Iya, nggak senang. Karena agamanya tidak Islam. Jadi pernah untuk coba cakap sama mama, cerita sama mama kalau saya mau masuk Islam, tapi mama nggak kasih. Mama marah gitu kan. Ya udah saya coba ikutlah apa yang diinginkan sama orang mama, sama keluarga, termasuk papa itu. Papa dulu dia sakit, jadi belum berani lah untuk menyatakan ingin masuk Islam ya. Jadi masih mama aja yang tahu. Saya coba ikuti program kayak beribadah. Gitu. Saya coba ikuti, saya coba dengar khotbah semua, tapi rasa macam percuma, nggak ada yang boleh dikutip, itu nggak ada. Jadi setiap seminggu sekali pergi ke rumah ibadah, mengikuti orang tua, sudah mendengarkan khotbah, tapi rasanya hampa juga, tidak mendapatkan apa-apa. Itu ada. Karena sudah terpengaruh ingin masuk Islam kah atau karena memang nggak ada gitu. Nggak dapat apa-apa. Memang ngerasa kok aneh, masa gitu ya? Jadi rasa macam aneh gitu. Kayak aku masuk ke rumah ibadah pun juga rasa macam jumpa sama kawan-kawan atau apa gitu, kayak terasing. Jadi kayak aneh gitu. Kok lebih nyaman di sini daripada ke sini gitu. Jadi. Tapi Aisyah dulu pernah masuk ke masjid kah? Pernah. Tapi tidak sholat lah ya? Tidak sholat. Terus dari SMP sudah terbiasa pakai jilbab atas saran dari guru-guru karena di lingkungan itu mayoritas muslim begitu. Nah, ketika Aisyah sudah pakai jilbab itu merasa nyaman. Merasa nyaman. Tenang begitu dan terbawa arus terus. Iya, rasa dalam macam, suasana gitu ya. Macam adem dirasa gitu kan. Jadi dia memang lebih suka tertutup daripada terbuka begitu. Macam itu, terasa macam kok enak gitu di kan. Islam itu gitu ya. Kok enak gitu. Nah, terus kan orang tua tidak setuju. Iya. Apa yang dilakukan Aisyah kemudian? Apa merasa berontakkah? Atau ada semacam ketekadankah bahwa nanti saya suatu saat akan memeluk agama Islam sambil nunggu-nunggu timing yang tepat gitu? Ada begitu? Ada. Perasaan di dalam hati ini, oke lah, aku coba ikutkan apa yang diinginkan orang tua. Pergi ke rumah ibadah. Kemana ada misalnya organisasi ibadah ikut gitu kan.
Tapi ya walaupun terasa memang hampa gitu. Nggak ada dapat sesuatu Nggak ada apapun dapat kaidannya apa-apa. di rumah ibadah itu. Iya, rasanya macam kosong gitu kan. Terus yang selanjutnya apa yang Aisyah lakukan? Tuh saya masuk Islam ini sesudah papa meninggal. Sudah meninggal Ya, papanya? sebelum papa meninggal saya memang berontak ingin masuk Islam gitu kan. Cuma saya nggak berani sebab papa sakit, keadaan masih sakit. Jadi nggak berani gitu. Nanti papa makin banyak pikir gitu kan. Tahun berapa papanya meninggal? Papa meninggal tahun 2018 bulan 11. Oh begitu. Oh berarti jaraknya tidak lama Iya, ya. tidak Sudah lama. meninggal papanya. Aisyah bulan 2 Langsung masuk 2019 Islam. masuk Islam. Iya. Hanya berapa bulan saja ya. Iya, jadi itu saya tekatkan, saya pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke Islam. Saya lari dari rumah pergi ke Medan. Di Medan saya di situ masuk Islam di rumah Quran. Rumah Quran di Medan. Iya, di Medan. Yang mengislamkan ustadz atau ustazah? Ustazah. Ustazah. Iya, jadi di situ saya selama 3 bulan nggak ada bagi kabar sama orang tua. Tiba-tiba ingin bagi kabar, pengen tahu kabar orang mama kayak mana gitu kan. Jadi saya coba hubungi. Orang mama di Riau. Iya, orang mama di Riau. Saya coba hubungi orang mama. Awalnya sih orang mama ngomong, ya udah kalau memang udah itu agama yang kamu pilih, nggak apa-apa. Macam itulah orang mama cakap Diterima kan. akhirnya terakhir. Iya. Awalnya memang cakap macam itu, cerita ngomong macam itu kan, dia terima kayak oke lah gitu. Jadi awalnya memang masa iya mama rela gitu aja gitu kan. Cobalah untuk 1 hari 2 hari lagi telepon mama ngomong pulanglah kata mama. Mama paksa pulang, katanya mama sakit atau apa gitu kan. Jadi aku ngomong sama mama, aku di sini udah enak mak gitu kan. Lagipun mustahil mama boleh terima agamaku sekarang ini gitu. Jadi mama ngomong, mama udah terima, semua udah terima, nggak usah takut, abang-abang semua terima katanya. Supaya Aisyah pulang. Iya, supaya saya pulang. Jadi saya awalnya sih oh mungkin iya gitu kan. Jadi saya pulang balik ke rumah. Di sana itu ada abang satu, saya pulang ke rumah abang. Nggak sampai berapa jam orang mama datang ke rumah abang itu. Jadi pertama datang itu langsung marah-marah. Mama ini? Iya, mama ini langsung marah-marah kan. Saya pun kaget. Padahal tadinya iya, sudah menerima. Iya, awalnya katanya udah terima gitu. Berarti semacam siasat saja. Iya, jadi di situ pun saya merasa kok aneh gitu. Kenapa mama bohongi saya gitu kan? Jadi di situ sempat ribut sama mama, sama keluarga, sama abang gitu kan. Apa yang dilakukan mama waktu itu? Mama memang marah besar. Ada sampai mukul? Ada main pukul sikit, kayak tampar gitu kan. Rebutan, mama coba untuk buka kerudung ini, tarik kerudung ini. Habis itu di situ saya bawa 2 buku.